Ya, terima kasih, kembali lagi ke channel kita di Financial Freedom. Nah, kita di sini mau share analisa untuk hari H NFT ya, untuk nanti malam NFT kurang lebih jam setengah delapan, jam 8. Nah, saya belum lihat update beritanya untuk NFT-nya nanti jam berapa. Nah, di sini kita kemarin sudah punya mapping plan sell ya untuk area Fibo 100 time frame daily dan lot terbaru dan low yang lama. Kemudian itu masuk pas banget R1 monthly yang kita kemarin uh, apa namanya marking. Kemudian di sini kita sudah kasih zona pantau sell dan masuk ke R1 quarter 2 di 2024. Nah, SL kita ada di batas level psikologis F4 monthly di 2338,58 itu sejajar atau beriringan dengan R2 quarter 1 di 2024. Nah, kita kemarin sempat ketinggalan sedikit tapi nggak apa-apa. Malamnya dijemput di news jam 1 malam. Kemudian sekarang sudah running profit ya. Target kita ada di TP2, boleh di 2238 ya. Di 22238 itu target TP2 atau TP1 22271 oke sih. Kenapa ada di sini? Karena kita lihat di sini ada drop base rally yang bisa kita jadikan area pantau. Ya, kalau kita lihat di tools ya, itu untuk daily hari ini. Untuk daily hari ini kita turunkan 1 jam. Pivotnya itu ada di 2292. Ya, jadi kita masih punya range area oke untuk ke TP 1/1 di sini 2271, which is di sini masih masuk area M1 atau belum masuk ke S2 di daily. Nah, jadi kemungkinan harga nanti pagi ini sampai nanti sore akan cenderung sideways mendekati NFT. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk antisipasi ketika nanti ada NFT? Nah, karena di sini ada drop base rally, ada drop base rally. Nah, di sini adalah area-area pantau kita. Nah, tapi sebelum ke sana kita abaikan dulu, kita lanjut ke time frame 4 jam dulu. Di time frame 4 jam untuk S2 hari kemarin itu ada di sini. Ya, S1 hari ini ada di sini. Ya, hari kemarin maaf. Pivotnya sudah di break kemarin di daily kemarin. Ya, untuk daily 1 jam. Dan kita lanjut ke timing yang weekly. Nah, di weekly. Nah, di weekly kita ke time frame 1 hari supaya lebih jelas. Ada apa di weekly satu minggu ini ya, 1 minggu ini kita ada di sini ya, di weekly. Nah, kita di minggu kemarin di minggu kemarin itu harga sudah mencapai R2 weekly ya. Jadi R1 weekly sudah di break masuk R2 weekly. Nah, menuju ke R1 weekly, R2 weekly minggu depan. Ya, R1 weekly minggu depan di sini. Ini adalah R1 weekly minggu depan. Nah, harga mungkin akan dicapai ke sana ya di NFP ya. Kemudian dia akan dibanting turun ke bawah. Nah, kita wait and see untuk market di situ. Nah, plan sell kita yang kedua, misalkan kita terkena SL yang ada di sini. Ya, kita kena SL di area ini. Nah, harga akan spike ke sini. Ya, jadi kalau kita lihat di quarter, karena April itu masuk quarter kedua, berarti
ini adalah area psikologis. Ya, M4 yang kemarin sudah kita bahas bahwa M4 adalah area-area psikologis di sini. Nah, di atasnya R2 monthly. Nah, kita akan marking sell di sini dan SL kita ada di R2 quarter 2. Jadi jika harga nanti di NFP itu terbang, nah kita punya planning sell ada di sini. Jadi misalkan kalau area nanti harga ranging terus dia up, ya dia ke kita punya planning sell. Oke, kita punya planning sell untuk di sini. Kita markup dulu. Area sell kita ada di sini. Area sell kita ya, kita di sini. Ini sesuai dengan R2 monthly dan level psikologis quarter 2 di 2024 atau di harga M4. Hasil kita tetap ada di R2 quarter. Nah, targetnya jauh. Nah, hasilnya jauh, tapi targetnya juga jauh. Di 2000, kalau TP3 ada di 200, 2232 TP3-nya. Nah, itu bisa dijadikan acuan. Atau kalau misalkan TPSL-nya kejauhan, nggak boleh di mediannya. Tapi saya di sini sesuai batasnya. Atau kita boleh menggunakan monthly. Di monthly kita SL-nya ada di nggak ada kan. Nah, jadi tetap ada di quarter. Karena di weekly, coba kita cek di weekly. Weekly juga nggak ada. Adanya di quarter. Jadi SL-nya ada di quarter. Nah, harga sih entah sekarang atau dia dibanting turun dulu baru up ke atas lagi. Yang pasti kita punya planningnya. Di H4 supaya lebih jelas. Nah, ini kita hapus karena kita kemarin di sini kita SL. Nah, masih menyisakan area yang ada di sini. Ya. Terus kita turun ke bawah lagi. Di sini ada area apa ini? Ya nggak ada. Jalangin dulu biar nggak rame. Nah, ini adalah harga yang nanti kita pantau. Ya, area-area yang kita pantau. Nah, akan menuju ke quarter 2 di bulan April. Pivot weekly 1, quarter 2. Jadi weekly 1 adalah minggu ini, quarter 2 adalah bulan ini, April, Mei, Juni. Jadi planning saya adalah harga kena. Nah, nanti NFP mungkin dia akan seperti ini. Mungkin. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, harga akan spike ke sini sesuai level psikologis quarter 1. Step up. Nah, banting. Bisa jadi. Baru nanti sideways. Begitu. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Ya. Jadi dia diturunkan dulu atau dia lebih cenderung sideways di sini. Jadi harga santai dulu di sini. Ya, ini plan 1. Ya. Plan 1 ada di situ. Nah, plan 2-nya seperti ini.
Jadi akan bolak-balik sini sampai selesai Asia Eropa, entah dibanting ke atas dulu, bikin busur, tarik spike ke bawah, atau langsung dihajar turun. Nah, karena secara ini sudah masuk ke zona sell di 2300. Itu menurut pandangan saya. Jadi punya spare area di atas ini, ya, atau kalau enggak bisa area sell di sini asalnya ada di quarter 2, ya, bisa area di sini nanti asalnya di quarter 2. Tapi kalau kita di sini pasti nanti jatuhnya trading. Nah, kita tunggu lagi di atasnya sini untuk quarter keduanya. Nah, kalau di sini baru level psikologi saya 4 monthly, di sini naik ke quarter, dan di sini R2 quarter 1. Di sini ada R2 quarter 2. Kemungkinan harga bisa menyentuh di R2 quarter 1 untuk menyelesaikan PR-nya di quarter 1, ya. Baru dia akan turun ke bawah. Atau bisa kita naikkan sedikit di medianya sini sebagai batasan ketika nanti dia menyentuh R2 quarter 1. Nah, kita bisa antisipasi ke sana. Kita cek dulu di monthly atau di weekly ada enggak dia di situ untuk support resistannya. Ada. Nah, kita bisa naikkan SL kita ada di sini. Di R2 weekly. R2 weekly. Nah, ini R2 weekly kita bisa naikkan SL-nya ada di R2 weekly. Ada di harga pakai aja R2 weekly ya. 5078, 5049 ya, 5049. Oke, di sini adalah R2 weekly. Weekly April. Nah, R2 weekly April. Ini R2 weekly April. Nah, ini area pantau kita. Jadi ketika harga spike menuju R2 quarter 1, kita masih punya spares untuk SL-nya kita ada di atasnya sedikit, ya, sebelum dia dibanting turun ke bawah. Jadi dia akan naik ke sini. R2 quarter. Nah, bikin naik ke atas, baru banting turun ke bawah. Gitu. Itu secara analisa saya untuk NFP di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Itu saja. Kalau suka dengan videonya silahkan di subscribe, di share, dan siapa tahu bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Selamat pagi.